Pada awal Maret 2025, Indonesia membuat langkah signifikan dalam memperkuat sektor pertahanannya. Dengan menyelesaikan pembelian alat utama, sistem persenjataan alutsista dari Prancis senilai 11 miliar euro atau sekitar 194 triliun rupiah. Transaksi besar ini tidak hanya mencerminkan komitmen Indonesia dalam meningkatkan kemampuan militernya, tetapi juga membuka peluang untuk memperdalam hubungan ekonomi dengan Prancis. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Erlangga Hartono, dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Ekonomi, Keuangan, Kedaulatan Industri dan Digital Prancis, Eric Lombard, menekankan bahwa pembelian alutsista ini seharusnya diikuti dengan perluasan kerjasama di sektor-sektor lain. Erlangga menyatakan bahwa Indonesia berharap transaksi ini dapat menjadi pintu masuk bagi pengembangan hubungan perdagangan yang lebih luas dan mendalam, terutama di sektor-sektor non-pertahanan. Menanggapi harapan tersebut, Eric Lombard menyatakan kesiapan Prancis untuk meningkatkan investasi dan kerjasama dengan Indonesia di berbagai bidang, termasuk energi terbarukan, teknologi satelit, dan sektor transportasi. Beberapa proyek yang dibahas antara lain kolaborasi dengan HDF Energi untuk mengembangkan proyek energi hidrogen di Sumba bersama PT PLN Persero, kerjasama di bidang industri satelit melalui Thales, serta pembangunan infrastruktur kereta api. Prancis juga menunjukkan minat dalam proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT) di Bandung, dan siap menyediakan skema pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung berbagai proyek tersebut. Langkah Indonesia dalam memperkuat sektor pertahanan melalui pembelian alutsista ini sejalan dengan upaya negara-negara di kawasan Asia yang tengah meningkatkan kapasitas militernya di tengah dinamika geopolitik global. Salah satu perkembangan terbaru adalah pernyataan tegas Cina yang menyatakan kesiapan untuk menghadapi perang dalam bentuk apapun dengan Amerika Serikat. Pernyataan ini muncul sebagai respon terhadap langkah-langkah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang memberlakukan tarif tambahan sebesar 10% pada barang-barang Cina, sehingga total tarif mencapai 20%. Sebagai balasan, Cina mengenakan tarif hingga 15% pada berbagai produk pertanian Amerika Serikat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lian Jian, menekankan bahwa Cina siap bertarung sampai akhir jika diperlukan dan menyarankan Amerika Serikat untuk menghentikan perundungan serta kembali ke dialog dan kerjasama. Situasi ini menambah ketegangan dalam hubungan bilateral antara Cina dan Amerika Serikat yang sebelumnya telah diperburuk oleh perselisihan di bidang perdagangan, teknologi, dan geopolitik, terutama terkait Taiwan dan kontrol lalu lintas fentanyl. Meskipun retorika kedua belah pihak semakin memanas, baik Cina maupun Amerika Serikat mengakui bahwa perang bukanlah opsi yang diinginkan. Sekretaris Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, menegaskan bahwa meskipun Amerika Serikat tidak mencari perang, negara tersebut siap untuk menghadapi segala kemungkinan dan menekankan pentingnya kesiapan militer serta pencegahan. Dalam konteks ini, langkah Indonesia untuk memperkuat pertahanannya melalui pembelian alutsista dari Prancis dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional di tengah dinamika geopolitik yang kompleks. Selain itu, dengan mendorong perluasan kerjasama ekonomi dengan Prancis, Indonesia berupaya memanfaatkan transaksi pertahanan ini sebagai katalis untuk mengembangkan sektor-sektor lain yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Penting untuk dicatat bahwa hubungan pertahanan antara Indonesia dan Prancis telah terjalin cukup lama. Pada Februari 2022, Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, menerima kunjungan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis, Florence Parly, di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas peningkatan kerjasama pertahanan, termasuk penandatanganan kontrak pembelian 6 pesawat tempur Rafale sebagai bagian dari rencana pembelian 36 pesawat tempur Rafale berikutnya. Selain itu, dibahas juga kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan kapal selam antara PT PAL dan Naval Group, serta kerjasama di bidang telekomunikasi antara PT LAN dan Thales Group. Dengan latar belakang tersebut, pembelian alutsista senilai 194 triliun ini menandai kelanjutan dan penguatan hubungan pertahanan antara Indonesia dan Prancis. Namun, Indonesia juga menekankan pentingnya mengimbangi kerjasama pertahanan dengan pengembangan hubungan perdagangan dan investasi di sektor-sektor lain.
Harapannya, langkah ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi perekonomian Indonesia dan memperkuat posisi negara dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Di sisi lain, ketegangan antara China dan Amerika Serikat yang semakin meningkat menimbulkan kekhawatiran akan potensi konflik yang lebih luas. Pernyataan keras dari kedua belah pihak menunjukkan bahwa persaingan antara dua kekuatan besar dunia ini dapat berdampak pada stabilitas global. Bagi negara-negara di kawasan Asia, termasuk Indonesia, situasi ini menuntut kewaspadaan dan kesiapan dalam menghadapi kemungkinan perubahan dalam tatanan geopolitik regional. Dalam menghadapi dinamika tersebut, Indonesia perlu terus memperkuat kerjasama internasional. Tidak hanya di bidang pertahanan, tetapi juga di sektor-sektor lain seperti ekonomi, teknologi, dan energi. Diversifikasi mitra strategis dan peningkatan kapasitas nasional menjadi kunci untuk menjaga kedaulatan dan memajukan kepentingan nasional di tengah perubahan global yang cepat. Secara keseluruhan, pembelian alutsista dari Perancis dan upaya untuk memperluas kerjasama ekonomi mencerminkan strategi Indonesia dalam memperkuat pertahanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia berusaha menyeimbangkan kebutuhan keamanan dengan pembangunan nasional, sambil tetap menjaga hubungan baik dengan berbagai negara di tengah ketidakpastian geopolitik yang semakin kompleks. Dalam situasi global yang tidak menentu ini, Indonesia harus mampu memanfaatkan setiap peluang diplomasi dan ekonomi yang tersedia untuk memastikan kepentingan nasional tetap terjaga. Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam dinamika hubungan internasional adalah bagaimana Indonesia bisa mempertahankan kebijakan luar negeri yang bebas aktif. Tanpa terjebak dalam rivalitas antara China dan Amerika Serikat, pembelian alutsista dari Perancis menunjukkan bahwa Indonesia ingin memperkuat pertahanannya tanpa harus bergabung pada satu negara tertentu. Dengan memiliki kerjasama pertahanan dengan berbagai pihak, Indonesia bisa lebih fleksibel dalam menjaga stabilitasnya di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, strategi Indonesia dalam mengimbangi pembelian alutsista dengan kerjasama ekonomi yang lebih luas dengan Perancis juga menunjukkan kecerdikan dalam diplomasi ekonomi. Alih-alih hanya menghabiskan anggaran untuk belanja militer, Indonesia juga berupaya menarik investasi dan alih teknologi dari Perancis yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Jika kerjasama ini bisa dimanfaatkan dengan optimal, maka sektor-sektor seperti energi terbarukan, transportasi, dan industri satelit bisa mendapatkan manfaat besar dari kemitraan strategis ini. Di sisi lain, ketegasan antara China dan Amerika Serikat semakin menimbulkan tantangan bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, perang dagang antara kedua negara semakin memanas. Dengan kebijakan tarif dan pembatasan perdagangan yang saling berbalas, dampak dari ketegangan ini bisa dirasakan dalam berbagai aspek, termasuk rantai pasok global dan stabilitas ekonomi dunia. Jika perang dagang terus berlanjut, maka banyak negara yang akan mengalami dampak negatif, termasuk dalam sektor ekspor dan investasi. China yang menyatakan siap untuk menghadapi perang dalam bentuk apapun dengan Amerika Serikat menunjukkan bahwa persaingan antara kedua negara sudah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Pernyataan ini bisa diartikan sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan Amerika Serikat yang dinilai semakin agresif dalam membatasi perdagangan dengan China. Jika situasi ini terus memburuk, maka negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, perlu mengambil langkah strategis agar tidak terkena dampak negatif dari ketegangan global ini. Bagi Indonesia, langkah terbaik yang bisa diambil adalah menjaga keseimbangan dalam hubungan dengan berbagai negara besar. Indonesia harus tetap menjaga hubungan baik dengan China sebagai mitra dagang utama. Namun juga tidak boleh mengabaikan kerjasama dengan Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya. Dalam dunia yang semakin terpolarisasi, memiliki kebijakan luar negeri yang fleksibel akan menjadi keuntungan tersendiri bagi Indonesia. Selain itu, Indonesia juga perlu terus meningkatkan daya saing industrinya, agar tidak terlalu bergantung pada impor dari negara-negara besar. Dengan mengembangkan industri dalam negeri, Indonesia bisa lebih mandiri dalam menghadapi ketidakpastian global. Program-program seperti hilirisasi industri, pengembangan energi terbarukan, dan investasi di sektor teknologi harus terus didorong agar ekonomi Indonesia semakin kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh dinamika geopolitik global.
Di tengah semua ketegangan ini, pembelian alutsista dari Prancis menjadi langkah strategis yang tidak hanya memperkuat sektor pertahanan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi Indonesia. Jika kerjasama ini bisa dimanfaatkan dengan baik, maka Indonesia bisa mendapatkan manfaat ganda, yaitu peningkatan keamanan nasional sekaligus pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Dengan strategis yang tepat, Indonesia bisa tetap menjadi negara yang berdaulat dan mandiri di tengah tantangan global yang semakin kompleks.